Mohon perhatiannya Bapak Ibu semuanya beserta IHT, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati, Pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati, Perguruan Tinggi Vokasi Pendamping SMK Pusat Keunggulan yang kami hormati, Ketua YPP MNU Aji Barang yang kami hormati, Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang yang kami hormati, narasumber IHT SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang yang kami hormati, segenap unit kerja SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang dan peserta IHT SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Selawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sang pembawa risalah, panutan ummah, dan Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya hingga kelak sampai di yaumil kiamah. Bapak Ibu beserta IHT yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara dalam rangka in-house training Sekolah Penggerak Kurikulum SMK Pusat Keunggulan SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang 5 Agustus sampai 18 Agustus 2021 sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang. Yang ketiga, pengarahan dari Ketua YPP Ma'arif NU 1 Aji Barang. Yang keempat, sambutan sekaligus pembukaan IHT. Yang kelima, penyerahan hasil karya tulisan. Dan yang keenam, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara in-house training SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang dengan bacaan umul kitab. Ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK Ma'arif NU 1 Aji Barang dilanjutkan untuk pembukaan IHT pada hari ini oleh yang terhormat Bapak Zainuddin SPD MSI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu Guru SMK Maarif NU1 Aji Barang yang saya hormati, yang pertama mari kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan Bapak Ibu, dan dengan kesehatan itu kita masih dapat beraktivitas di pagi hari ini, dan mudah-mudahan senantiasa untuk kita, keluarga kita selalu mendapatkan kesehatan semuanya, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama alhamdulillah kemarin saya paksa beberapa Bapak Ibu guru yang terindikasi begitu atau dimungkinkan rawan, kemarin kita paksa untuk rapid, sehingga alhamdulillah hanya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama Pak Sigit itu memang dari awal sudah seperti itu. Mungkin ada beberapa yang dengan Pak Heru juga seperti itu, tapi nyatanya tidak. Sehingga pembuktian secara empiris itu menjadi penting. Kemarin saya paksakan itu kan di grup saya sampaikan, yang penting ini sebagai kepastian gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, kemarin kita ceritanya wong lagi kuliah guys ya, dengan metode apapun yang paling gampang, yang paling pasti itu adalah membuktikan dengan secara empiris, artinya secara ilmiah, sehingga setelah dites Pak Heru wis dredeg wis jebule kan tetap negatif. Coba kalau nang ora te antigen wingi nang desa wis dadi ngomong-ngomong dredeg mriyang jor bae karena wedi corona. Itu yang pertama saya sampaikan itu Bapak Ibu, sehingga saya harapkan nanti Bapak Ibu semuanya terbuka. Kalau kemudian riang dan kemarin sudah saya sampaikan, nanti kita rapid di Ibnu Sina dengan biaya dari sekolah. Sehingga kalau ada panjenengan yang merasa begitu menjadi penting, perlu untuk dirapid, lapor kepada Pak Kiman atau Bu Yuli atau Pak Hari. Jadi fungsinya bukan apa-apa, tapi memastikan, maksudnya mau salah obat gitu loh. Masalah obat juga untuk corona, tapi corona masih malah jengking, kan bahaya malah. Jadi kalau sudah pasti, kan penanganannya menjadi lebih efektif, lebih efisien. Itu Bapak Ibu, dan saya sedang membuktikan itu Bapak Ibu, sedang membuktikan itu. Sehingga saya sih nggak ngerevit di sini, karena mau pikir sih. Jadi saya 2 hari sekali sedang saya lakukan rapid, sekaligus membuktikan secara klinis begitu. Istri saya mulai hari Sabtu sudah mulai sakit dan saya tetap tidur bareng. Hari Senin sudah dibawa ke Elisabeth. Hari Rabu terus mari jane terus mari. Tapi terus geger lagi, masak geger, orang ngambuk. Ya tenang baik ini, berarti kok kena Covid. Gitu. Sampaikan begitu. Malamnya saya tidur bareng. 2 malam itu tidur bareng terus. Wis geger walaupun mencingkar begitu, artinya nyong sebelah kene kok wis ngatui dhewek kok. Kok memang membuktikan nyong mati 100 dina kok langsung bojo maning ya. Nah iya, nyong tenang-tenang bae begitu kok. Saya sedang membuktikan begitu. Artinya pertama adalah ben romantis begitu lah ya. Artinya angger di antara Bapak Ibu kok ana sing kena nggih. Misalkan Pak Hasan ini kok terus bulas nyingkar nang pantai loro. Oh berarti ya Pak Hasan 100 dinar bojo maning. Itu bukti empiris tentang cinta ngono gitu ya. Jadi kemarin saya sampaikan begitu. Jere wis gegeran wis jere sehidup semati. Tembe kena corona wis mucikor geger dan sebagainya. Sehingga sampai dengan Jumat saya masih tetap turu bareng, enggak masalah. Hari kesekian kalinya wis kancing nanti kan wis ora yang ya wis lah, dengan terpaksa begitu. Akhirnya saya tidur di depan TV sama anak yang, karena saya 2 yang positif, 2 yang negatif. Wis kancing jam loro ora teng turu bae, tok-tok mlebu mandi. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga saya 2 hari sekali saya mesti rapid dan alhamdulillah tetap masih negatif. Sekaligus membuktikan maring panjenengan jane maring nyong kowe senenge karena kepala sekolah apa maring bonge kan ya kowe. Ini juga pembuktian juga begitu Bapak Ibu.
Nah ini Bapak Ibu, sehingga saya justru menjadi kebenaran hari Rabu itu saya sampaikan. Anak saya masih negatif, saya masih, semuanya masih negatif, hanya istri saya yang positif. Surah belum buka amplop gitu, yang desa nemen kota lah, sampaikan begitu. Kemudian konseling dokter, dikasih obat, selesai terus besok lapor ya Pak Puskesmas ya. Pagi Kamis saya lapor begitu, Kamis sore lah asar saya ditelepon. Besok tracing ya Pak, iya siap. Ayo tracing, anak saya yang pertama positif. Terus kemudian sudah ada gejala, memangnya sudah yakin ini mesti positif, sudah ini hasilnya positif. Hanya yang perlu digarisbawahi, dari obat sitok begitu, mau nemen ini siapa Bu? Vitamin. Barangkali bener nang perjalanan wis bener wong perawatan jangking udah mati. Karena apa? Ya gue begitu ada gejala, ya gue udah vitamin dong. Ini saya susun nang rumah, istri saya susun nang rumah, terus kemudian anak saya bawa lagi ke Purwokerto. Nyung pokoknya kalau nyung kebenaran pokoknya lah. Ini untuk penanganan COVID jadi kayak apa? Akhirnya saya bawa ke Purwokerto, periksaan saja mulai curiga dan sebagainya. Aman Mbak, tenang Mbak, ya sudah Pak, ditunggu nanti dengan dokter. Dokter pun wis curiga dan sebagainya. Saya tunjukkan rapid hari Rabu. Oh ini masih negatif ya Pak, iya. Tapi sedang melihat gejala anak saya wis Bu dokter waktu itu sudah mantan bercuriga dan sebagainya. Akhirnya Bu, obat untuk pasien negatif dengan positif sama beda? Sama Pak untuk obat gejala klinis. Kalau anaknya dengan ini batuk, saya kasih obat batuk sama dengan anak yang positif. Kalau pilek saya kasih obat pilek. Yang membedakan obat antivirusnya. Oh berarti beda. Saya sodorkan yang hari Jumat. Oh ini sudah positif, sudah. Ya sudah, kalau rampung. Istri saya ke sana tidak, karena tidak ada gejala dan belum ada kepastian, hanya 100.000 rampung. Begitu anak saya sudah positif, bayar berapa? 927. Larang temen. Begitu terbuka kwitansinya, ternyata obat antivirusnya itu 819. Yang lain itu obat batuknya, obat pileknya begitu. Dan setelah diterima dibuka, esi segel, esi tulisan Cina semuanya. Artinya kan berarti sekarang Cina dikirim merek ini hanya melewati BPOM tanpa dirubah apapun, disebarkan. Istri saya berarti punya 3. Pertama obat dari Elizabeth, yang kedua dari Mitra Arifah, yang ketiga adalah dari Puskesmas. Semuanya orang asing takon. Mitra Arifah sekarang ibu ora, obatnya kayak apa ora, pokoknya begitu positif ya bro, positif bro, oh, bener dokter Lois ya, kakek mangan obat. Itu, ini pengalaman begitu saya sampaikan begitu. Jadi nyong tenang baik Pak ini, nyong berkutat dengan wong positif loro di rumah. Anak saya yang kecil juga harus tenang baik Pak. Seperti itu, dan setelah saya lihat anak dan istri berbeda karena obatnya juga berbeda ternyata, khususnya yang antivirusnya itu. Setelah itu kemarin malam waktu saya ngupload itu, saya juga di WA salah satu personil keamanan begitu. Saya diberi lagi yang ternyata itu paket dari presiden. Ya sama, obat antivirusnya tulisannya Cina kabeh. Dari satu box itu ada 2 vitamin, terus kemudian paracetamol, obat meriang, obat lambung, yang terakhir adalah obat antivirus. Semuanya tulisan Inggris, kecuali satu itu yang obat antivirus adalah Cina. Jadi kesimpulannya sing gawe Cina, terus sing gawe obat juga wong Cina, wong Islam kudu geger. Tidak ada satupun negara Islam yang hari ini itu membuat antivirus. Lantas ini. Maka ya mari kita utlubul ilmi walau bisin, itu memang benar gitu. Jadi kita tidak boleh protes. Itu nyatanya begitu ya Bapak Ibu. Jadi tenang-tenang saja. Saya 2 hari sekali rapid tenang baik. Dan saya sekaligus membuktikan aja kayak wong desa. Begitu Pak Agus kena positif, wis malah mencingkar kabeh, melasi nemen pokoknya. Melasi nemen. Jadi dan virus ini memang pinter, saya katakan memang pinter.
siji ndase mohon ingin vaksin antar geger, vaksin antar kan positif juga, tenang baik pakai sesuatu ngasih panik. Sekian di sirai, wis madan mari Pak, mari tenggorokan yo. Iya Pak, mau bargi mau mari lambung. Iya. Kayak wong suren lah pakai koya ya. Kayak wong suren, kok pengen tapi orang pengen mangan begitu. Ini yang menjadi persoalan. Lemes begitu, makanan yang ngomong sajanya ke depan. Ana coklat Delphi, ana wafer, ana apa? Wis lemes kaya apa? Mangan cok wafer siji, wafer rompleng itu so kayu dulu ya. Rompleng bae, itu langsung cengare gitu ya. Jadi ini virus sederhana banget tapi pinter gitu loh. Ngaten Bapak Ibu, ini pengalaman saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ada yang kena, ya mudah-mudahan sehat semuanya. Sekaligus ini membuktikan rasa cintanya panjenengan yang selama ini sok mendayu-dayu. Wejane kayak apa ya? Ada Bu Yuni kena kok Pak Hendro terus mecikan, oh berarti pertanda. Atau sebaliknya, atau sebaliknya mkoy gitu ya. Begitu Pak Hendro kena kok Bu Yuni mecikar, oh berarti ya Pak Hendro harus punya pikiran, oh iya berarti ya semulan dok sebetulnya ya. Mau segala maning bubar gitu. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sehingga alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita semuanya sehat dan sekarang memang akhirnya setelah seminggu lebih seminggu lah saya memang akhirnya tidak bersama istri. Itu bukan karena apa-apa ya. Karena anggap kesuwen nung seminggu itu bisa kacau ini kan. Kacau gue bukan karena beti virusnya. Wong larangan kadang-kadang turu ya sembarangan, anak pernah tak kenapa ya sinyong sing waras kan luput ya harus wong turu iki modele. Wilara bandingkan bahayanya bukan karena virusnya itu, orang tahannya selesai itu Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya dengan anak saya, tapi berdampingan juga dengan kamarnya dengan anak saya yang positif juga sama Bapak Ibu. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan, pengalaman begitu, pengalaman menangani itu. Sehingga di rumah sing penting anak saja kayak nemen. Terus yang kedua ada obat. Bayangkan saja bahwa itu sebuah pilek atau flu begitu saja. Jadi tidak ada hal-hal yang lain. Begitu nggih Pak Iskak Latif. Jadi monggo anggar yang ngasih wong kota kan anu gampang banget kok ibune kena terus rika mesingkat atau sebaliknya rika kena kok ibune terus ngatoi Pak. Bahaya nggih berarti anu nglamin tok ya. Jadi itu yang saya sampaikan itu nyata dan saya biasa-biasa saja. Alhamdulillah akhirnya tetap enjoy, tetap sehat. Yang mudah-mudahan kalaupun positif itu tidak dongannya pol-polnya terakhir. Kalaupun positif ya penting waras saya pakai pola tekan sikil si urip. Panjang umur gitu ya. Panjang umur. Itu Bapak Ibu tentang kesehatan, sehingga monggo tetap dijaga protokol kesehatan Bapak Ibu semuanya. Kemarin sudah saya umumkan, pokoknya yang merasa perlu ditangani secara klinis, monggo nanti berhubungan dengan Pak Iman. Sehingga kan alhamdulillah Mas Inggi juga sudah negatif dan seterusnya. Sehingga tidak ada fitnah di antara kita. Itu yang terpenting, itu seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, ini memang situasi menjadi tidak jelas. Karena menurut WHO ini kan Indonesia akan selesai itu divaksin 50% pada bulan Juli 2022. Juli 2022 Indonesia baru sampai dengan angka 50% vaksin. Kekebalan diri, kekebalan tubuh atau herd immunity itu pada kala sudah divaksin 75%. Itu artinya kan sekitar akhir 2022, berarti KPM ya tekan 2022 masih suwe teman. Nah ini Bapak Ibu, sehingga mohon kita senantiasa untuk memberikan yang terbaik Bapak Ibu, untuk khususnya untuk anak-anak, karena memang kita akan garing terlalu lama. Yang berikutnya Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah nanti yang pertama kami juga sampaikan selamat Pak Fahrul. Itu juga sudah anggar TKR mengko ana buku sekang kementerian itu namanya di sana Fakhrul Anam.
Jadi salah satu penulisnya 3 orang itu adalah salah satu dari guru kita. Jadi ini menjadi sebuah pengalaman yang pertama. Alhamdulillah saya sebenarnya mendorong Bapak Ibu semuanya untuk selalu seperti itu, karena kita sudah punya akses untuk mengudara Bapak Ibu dengan SMKPK ini, itu sudah mengakses. Setelah ini kan Pak Fahrul tinggal mengembangkan diri, karena namanya wis se-Indonesia sudah tahu sing jeneng Fahrul Anam kuwi guru SMK Mari. Maka tinggal dikembangkan. Pak Tony sebelumnya juga sebenarnya dari awal Pak Tony sudah menjadi narasumber nasional dalam hal rapot mutu misalnya. Jadi saya sudah mengorbitkan sesungguhnya terhadap Bapak Ibu guru dan selalu memberikan kesempatan. Sehingga setelah ini monggo tinggal kari-karine Bapak Ibu guru yang bersangkutan mengembangkan motivasi itu. Bagaimana untuk terus berkarya di tingkat yang lebih tinggi daripada di SMK Ma'arif 1 Cikarang. Itu nggih, sehingga kami sampaikan selamat Pak Fahrul sudah menyelesaikan, sehingga monggo dadi mantan terkenal nih SMK Ma'arif 1 Cikarang, khususnya Pak Fahrul. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita sudah SMKPK hari ini. Ini kan kita di Banyumas ada 6 ini. Ada 6. Kayaknya Bu Nurul bapaknya sih mulai madan slow rumah ya. Mumet sampai tadi malam ada undangan lagi, besok hari Kamis saya sampaikan ke Pak Agus Muhammadiyah, Pak tolong usul lah maring kementerian aja Zoom bae sing jeneng Zoom wis iki kalau tunduk-tundung Pak Kanas ngasih gawani anduk nang sekolahan bae. Hari ini ada Zoom juga yang kaitannya dengan SMKPK. Kita sedang mengadakan IHT. Besok hari Jumat Pak Imam Sofwan dengan saya terkait Zoom untuk Dapodik kalau tidak salah. Itu juga Dapodik kita juga beda dengan SMK reguler. Jadi Zoom pirang-pirang teman ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu monggo memaksa kita untuk sering membuka HP, khususnya Bapak Ibu di grup-grup yang sudah ada di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan SMKPK. Nah, hari ini adalah filsafahnya koperasi dari kita untuk kita, kembalinya kepada kita lagi. Narasumbernya nanti kan kemarin Bapak Ibu yang sudah melaksanakan BIMTEK selama 10 hari melalui akun pembelajar kemarin, sehingga nanti akan ditularkan. Dan di sini Bapak Ibu guru itu sebagai fasilitator. Nanti kan narasumbernya ada Pak Mulyono, Bu Kori, terus kemarin yang ikutkan Pak Agus juga Pak ya, Pak Agus, Pak Rohid dan yang lain nanti untuk menularkan. Di sini nanti ada istilah capaian pembelajaran, terus kemudian kerangka kurikulumnya seperti apa, terus profil pelajar Pancasila, terus kemudian asesmen dan seterusnya. Yang sebenarnya itu sudah banyak dikenalkan oleh kita. Sing angel kuwi mengko profil pelajar Pancasila. Salah satu contoh sing dikarepna nggih, sing dikarepna. Dan ini juga nanti aja ngasih kayak cermin lah ya, balik kemarin dewek. Tatkala ketuhanan yang Maha Esa itu tidak penting ya, anak hafal iya, tapi yang menjadi penting adalah bagaimana implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa itu dalam keseharian. Wis sing karepna sing gawe profil pelajar Pancasila begitu. Sehingga kemarin saya dengan beberapa profesor itu, kenapa sih ki akeh teman pondok tahfidz angger mung apal tok Quran tanpa mengetahui penerjemahannya, tanpa implementasinya, ki arep apa? Itu banyak yang sedang mempertanyakan itu. Sehingga kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila misalnya, sing dikarepna itu orang mau apal tetapi lebih ke implementasinya. Nah, yang saya maksud untuk nyoroti kayak kaca nyoroti bari dewek gitu. Engko Pak Latif wis wal masri ini dan sebagainya jebule mangate jam 8 misalkan ya kan luput maning
Demi waktu sebenarnya makanya jam 8 kok urung jam 12 wis bali, kok Pak Guru be makanya kawanan kok. Nah ini kan jadi persoalan jadi sing dimaksud kayak cermin kok nyoroti maring dhewek gitu. Nah ini yang diharapna sing gawe seperti itu. Termasuk PJBL atau pembelajaran berbasis proyek ini juga apik. Judulnya adalah pembuat misalnya prakarya gawe meja gitu. Agar gawe meja Pak Fahrul kan Pak Rohid ya prakarya Pak Rohid atau Pak Giro misalkan. Nah kene Pak Rohid misalkan buat prakarya dia tentang arep gawe meja. Kan kudu ditetapki pipa yang 6 meter itu agar jadi sebuah meja kudu tetap ben ora lebih, ora kurang dan sebagainya. Ki urusannya Pak Mulyono, Bu Rasia, terus kemudian Bu Indes dan sebagainya, Bu Puji ya. Triwe carane mengira-ira kon ngitung tetep pirang sentian. Mau Pak Rohid kuwi perintah salah satu guru matematika kon teka maring kelas, kemudian Pak Mul kita jadi bocah kon netek sesuai dengan gambar ini ben orang lebih kaken. Maka Pak Mulyono sing mulang walaupun itu kegiatannya adalah PKK tentang membuat meja komputer misalnya begitu. Setelah rampung selesai oke gari dong kelas sing tukang guru las apa Pak Kamrul sing keceluk kon marai priwe carane teknik kelas dan sebagainya sampai praktek kelas dan sebagainya rampung decet Pak Rohid kan bertanggung jawab mari pelajaran kiye malah babar belas orang mulang. Bisa terjadi begitu. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek. Tatkala kemudian membutuhkan guru las, maka guru las yang menerangkan. Tatkala butuh guru matematik sih menghitung, maka guru matematik sih menghitung. Kok butuh ngaso hiburan begitu, ya Pak Opang ya kita ngitung terus nanti kesel butuh hiburan pakai kokon mulang apa? Mulang lembang. Bisa baik begitu. Ini pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini yang perlu kita ketahui beberapa perubahan yang sangat mendasar di situ Bapak Ibu. Jadi bisa jadi monggo SMK PK itu akeh pelajaran, banyak pelajaran yang kemudian tidak dilakukan di dalam kelas karena berbasis proyek itu.